Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat renungan malam program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk menjangkaukan pelayanan firman ke dalam kehidupan warga Gereja Toraja Jemaat Tamalate malam hari ini. Edisi Jumat 19 Februari 2021. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian pembacaan kita yang diangkat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Jika semua sudah siap, mari kita mohon tuntunan Allah dalam Roh Kudus untuk kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, Allah yang setia memelihara kehidupan kami dan yang berkuasa atas hidup ini. Kami bersyukur malam ini karena dimungkinkan untuk kembali lagi dalam renungan malam. Rindu menikmati hadirat Tuhan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami beristirahat dari segala keletihan kami sehari, kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami, mengiring kami dan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam ini. Sehingga melalui renungan harian Toraja saat ini, kami ditumbuhkan dalam iman dan teguh dalam kepercayaan kepada Kristus. Kami berserah sungguh dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Satu Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu,
menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kata Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya tentu mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada, salam sehat semuanya. Semoga kita tetap dalam suasana yang penuh ceria, tetap dalam kondisi yang sehat sejahtera. Topik renungan harian kita malam ini, kapasitas dan kapabilitas. Apa itu kapasitas dan kapabilitas? Perbedaan kapasitas dan kapabilitas terdapat dalam penggunaan pada komunikasi sehari-hari. Kadang menimbulkan kerancuan. Kapasitas maknanya lebih mengarah pada daya kemampuan secara mendasar yang dimiliki oleh seseorang yang berperan sebagai atau sebagai kepemilikan suatu pengalaman, yang punya pengalaman dalam bidang tertentu. Jadi kapasitas adalah bermakna lebih mengarah pada daya kemampuan secara mendasar yang dimiliki oleh seorang yang bersangkutan, yang berperan sebagai yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam berbagai bidang tertentu. Sedangkan kapabilitas itu adalah bentuk lain dari gabungan antara capacity dan ability atau skill yang menunjukkan tingkatan kemampuan atau kepandaian seseorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yohanes dalam kapasitasnya sebagai seorang penginjil Yesus Kristus menegaskan tentang siapa dirinya dalam kaitannya dengan firman yang hidup yang ia beritakan dan dia sampaikan kepada semua orang. Dalam kapasitasnya, Yohanes memiliki kapabilitas iman yang tidak diragukan lagi. Ia sendiri adalah saksi mata, dia menjadi saksi hidup dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Dia saksi mata dari semua perbuatan dan pelayanan Yesus. Ia menggambarkan karakteristik Allah sebagai terang, juga menguraikan hal seseorang yang dikatakan berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Perlu diketahui bahwa umat Allah sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu yang membingungkan jemaat-jemaat tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita adalah pribadi yang mudah rapuh. Kita adalah manusia yang asal muasalnya dari tanah liat. Tanah liat yang hina, yang tidak punya nilai. Namun ketika Roh Kudus
berkarya dalam kehidupan kita, maka kita yang dulunya pendosa, yang tidak berarti, yang tidak berguna, ibarat tanah liat yang tidak punya arti apa-apa, namun dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penjunan hidup kita, dan dalam kapabilitasnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada satupun hal yang tidak bisa Dia kerjakan untuk kita. Semua dapat dikerjakan, bahwa Allah membentuk sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita yang tidak berarti dibuat Allah menjadi berarti. Jadi kalau kita di tangan Tuhan, Allah melakukan semua yang Tuhan kehendaki untuk kita, untuk dibuatnya berarti. Jadi bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Allah merancang dan membuat dan melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus adalah terang yang menerangi seluruh eksistensi kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menerangi seluruh keberadaan kita. Karena itu, peliharalah hidup yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima ciptaan, yang telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru, yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah dalam Kristus. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, yang pengasih dan penyayang, Allah yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus dan menjadikan kami manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan kasih Allah bagi kami, yang tidak memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kami, tetapi mengampuni kami dan melayakkan kami menjadi orang yang berarti. Manusia yang tiada guna, tetapi Tuhan jadikan berguna. Kami mohon Roh Kudus selalu membimbing, menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Hidup yang Tuhan perkenankan kami alami. Kami penuh harap bahwa dalam seluruh eksistensi hidup kami, Tuhan senantiasa terus menerangi kami dan mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sepanjang hari kami lalui dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, yang di dalamnya kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan, dan hingga malam ini kami masih dimungkinkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kami menikmati hadirat Tuhan sebelum kami beristirahat. Meteraikan kiranya firman ini dalam hati kami agar terus menjadi rema bagi kami, sehingga dalam sepanjang hidup kemanapun dan dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan ini. Oh Tuhan, kami juga menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan yang telah kami tempuh, kami tidak luput dari berbagai salah dan dosa, keterbatasan kami dalam memenuhi panggilan Tuhan, dan kelemahan kekurangan kami, ketidakmampuan kami untuk hidup berkenan kepada Allah. Mohon ampun atas segala dosa kami agar kami kembali berkenan di hadirat Tuhan. Oh Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat. Kami berserah dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam kuasa Tuhanlah kami terluput dari segala petaka dan mara bahaya, dari segala kejahatan kuasa kegelapan. Bahkan dalam kuasa Tuhanlah kami diluputkan dari segala sakit penyakit, dan bahkan oleh kuasa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun yang merongrong kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam kuasa dan perlindungan Tuhan malam ini
Kami boleh menikmati peristirahatan kami dengan penuh damai sejahtera. Oleh kuasa Tuhan pula lah kami percaya esok pagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan baru dan kesehatan yang baru dari Tuhan. Penuh harap bahwa dalam sepanjang hidup kami Tuhanlah selalu ada. Demikian juga kami berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu dan bahkan cicit kami yang jauh terpisah dari kami atau bersama-sama dengan kami. Kami terus berharap bahwa Tuhan akan menolong mereka juga sebagaimana Tuhan memeliharakan kami dalam hidup kami. Bahwa suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh sehat sejahtera, penuh selamat sentosa dan hidup bersyukur memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga terus berharap bahwa dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus mencekam hingga hari ini, kami selalu berharap di hadirat Tuhan. Jikalau sekiranya Tuhan berkenan semua ini berlalu dari hidup kami, semoga kami kembali ke masa normal untuk dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan memungkinkan bagi kami untuk bisa melakukan kegiatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami penuh harap di dalam doa bahwa pertolongan Tuhan yang juga akan selalu memberkati saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati. Semoga semua perawatan yang mereka terima, baik dari para medik maupun dari pihak keluarga, di dalamnya berkat Tuhan dinyatakan, kesembuhan dialami dan Tuhan dimuliakan. Dan jikalau masih ada di antara saudara-saudara kami yang masih terpapar oleh wabah virus corona, kami mohon jauhkan mereka dari ketakutan dan kecemasan, sehingga mereka terus hidup dalam pengharapan dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, berserah diri pada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi para medik, dokter dan perawat yang setiap hari berhadapan dengan berbagai persoalan hidup seperti itu. Kami yakin bahwa kuasa Tuhanlah yang akan terus memberkati mereka sehingga kesehatan mereka terus terjaga, supaya dapat memberi pelayanan yang baik, perawatan kepada para pasien yang sedang bergumul atas sakit penyakit mereka. Demikian juga kami terus berdoa untuk pemerintah kami, semoga dikaruniai hati yang bijaksana untuk segala daya upaya melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga di dalamnya kami pun dapat hidup dengan penuh damai sejahtera, leluasa bersama-sama untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, juga pada kesempatan hari ini, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang menyambut ulang tahunnya, Tuhan berkenan memberkati. Semoga sukacita mereka dalam menyambut ulang tahun mereka tetap beroleh bahagia dan sukacita dalam Tuhan. Diperlengkapi dengan segala yang baik, kesehatan dan kekuatan, semangat baru untuk menempuh kehidupannya tahun demi tahun, hari demi hari dalam sepanjang hidupnya. Jikalau di antara saudara kami ada yang masih dalam suasana duka cita, kami mohon penghiburan dan kekuatan untuk mereka, sehingga mereka tiada larut dalam kesedihan, tapi dalam pengharapan terus mengandalkan Tuhan, bangkit dengan penuh pengandalan akan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan, generasi muda yang dalam perjuangan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan dan dalam penyelesaian studi, dan bahkan mungkin ada yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan berkenan memberkati mereka, semoga segala harapan, impian dan cita-citanya Tuhan berkenan memberkati sehingga digapai dengan segala baik. Juga mungkin ada yang sedang merencanakan kehidupan bersama. Tuhan berkenan memberkati, semoga semua yang mereka tempuh dan mereka sedang rencanakan berkenan kepada Tuhan.
Kami juga memohon pimpinan Tuhan, jika ada di antara warga jemaat Tuhan yang sedang dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, kedinasan secara intern atau secara ekstern, dimanapun mereka berada, melaksanakan tugasnya di luar kota atau di dalam kota, Tuhan berkenan memelihara mereka. Semoga tugas dan pengabdiannya itu juga di sana mereka terus fungsikan dirinya, kapasitasnya dan kapabilitasnya untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami dan dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur memohon semua ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur dalam kuasa Allah Bapa Surgawi. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah remah kita malam ini, renungan malam program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi Jumat 19 Februari 2021. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, salam sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan, dan Tuhan memberkati.